yang Bapak dan aku. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas tentang cara menginstal Linux dan menginstal web server menggunakan SAM. Ya. Jadi, Linux yang akan kita install adalah Ubuntu Server, kemudian aplikasi SAM adalah paket aplikasi web server yang di dalamnya sudah termasuk Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Nah, langsung saja ya. Kita mulai dengan melakukan instalasi Linux-nya di dalam VirtualBox. Jadi kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Nah, kemudian setelah aplikasi VirtualBox terbuka, kita bisa mulai menyiapkan sebuah virtual mesin untuk Linux dengan mengklik baru atau new. Kemudian kita beri nama ya ke mesin tersebut. Begitu kita ketik Ubuntu, otomatis type-nya berubah jadi Linux dan versinya Ubuntu 64 bit. Klik lanjut saja. RAM kita tetapkan sebesar 1 GB. Nah, kemudian buat hard disk virtual sekarang. Jenisnya virtual disk image, tidak perlu kita rubah, dan bentuk alokasinya secara dinamik. Ya, jadi, sebelum mulai ada beberapa hal yang harus kita set, yaitu tentu saja memasukkan installer ya file ISO Ubuntu-nya ke dalam virtual server tersebut ya. Kita masuk ke pengaturan, di penyimpanan di sini kita masukkan Ubuntu 20.04.3 live server AMD64.ISO. Kalau sudah, lanjut ke pengaturan jaringan. Kita pindah ke adapter terbridge. Kalau sudah oke, kita klik oke. Baru kita mulai proses instalasi ini kita melakukan pengaturan pemilihan bahasa. Kita pilih tanpa update. Continue without update. Kemudian layout keyboard. IP address diberikan pada 192.168.1.15/24. Kita berarti pengaturan proxy ini untuk posisi mirror-nya. Kemudian langsung kita menuju ke pengaturan partisi ya. Untuk partisinya kita atur di
9 GB untuk root dan 1 GB untuk boot partition. Nah, ini peringatan karena ada kemungkinan data di dalam hard disk ya. Karena hard disknya kosong dan baru, kita langsung continue. Kemudian mulai mengatur nama, masukkan. Lalu komputer servernya kita beri nama misalnya web server. Web server. Username-nya Wirawan. Password Wirawan 2021. Diulang Wirawan 2021, W-nya besar. Oke, sudah. Nah, SSH-nya apakah akan diinstal? Ini kita butuhkan nanti pada saat mau menginstal SAM ya dari Windows. Paket-paket tambahan yang bisa kita pilih, tapi sebaiknya kita lewati dulu supaya mempercepat proses instalasi. Proses instalasi akan berjalan, dan setelah selesai mungkin kita juga masih harus menunggu nanti update dari sistem ya, sistem Ubuntu ke yang terbaru. Sudah selesai, kita bisa langsung melakukan reboot ya pada proses instalasi ini. Saya cek, bisa login ke server. Ya, berhasil. Sini IP-nya dapat di 192.168.115. Kita cek. Di home Wirawan ya, posisi direktorinya. Nah, selanjutnya kita akan download file SAM ya. Download file SAM, tapi karena sudah saya download di Windows,
bisa langsung saya copy saja ya ke dalam eh, kita bisa menggunakan aplikasi WinSCP ya. SCP satu 108.115 usernya Wirawan, password bisa kita isi belakangan. Ini kita save dulu. Nah, kalau sudah kita coba login. Sebentar. WinSCP. Nah, ini WinSCP-nya. Kita klik. Ini kita masukkan ya tadi. Wirawan. Di sininya 195, usernya Wirawan. Lalu klik save tadi, lalu sekarang tinggal klik login. Ini klik yes. Maksudnya kita masukkan Wirawan 2021. Nah, ini sudah masuk di home Wirawan. Tinggal kita tarik file SAM untuk Linux-nya agar tercopy ke dalam VirtualBox Ubuntu 20.04.3 server. Ini udah masuk filenya. Kita bisa cek di dalam VirtualBox-nya dengan menggunakan perintah S ya. S. S. Ya. Nah, ini sudah ada file SAM Linux. Sebelum kita running ya, kita harus rubah dulu agar file ini bisa dieksekusi ya, atribut filenya dengan chmod ke 755. Karena di Ubuntu jangan lupa di depannya tambahkan sudo. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah berubah warna hijau ya, karena status untuk ownernya sudah RWX ya, sudah read and write dan executing. Nah, kalau sudah bisa langsung dijalankan. Sudo proses instalasinya. Klik yes. Klik yes. Di sini dijelaskan bahwa SAM akan diinstal di dalam folder directory opt-lam.
Apakah akan dilanjutkan? Ya. Nah, di sini proses instalasi mulai berjalan. Ukuran filenya itu berapa? Sekitar 160 megabyte ya. 159.260.963 byte. Proses ini akan menginstal Apache, kemudian MySQL, PHP, dan Perl. Selesai. Biasanya setelah selesai itu artinya seluruh paket sudah terinstall dan sudah running. Bukan tetapi di Ubuntu 20.04 ini ada beberapa network tools yang belum terpasang. Jadi nanti kita akan coba ya langsung di start web servernya. Nah, ini selesai prosesnya. Nah, untuk menjalankannya kita panggil upt start ya. Oh, harusnya restart karena running sudo. Nah, ini net startnya belum ada. Nah, jadi kita harus menambahkan dulu perintah nettools-nya ya. pt get install nettools. Sudah diinstal, kita coba lagi. Nah, ini sudah jalan semua. Nah, harusnya ini di browser sudah bisa dijalankan ya. Sudah bisa dijalankan di browsernya. Misalnya dari lokal. Sudah bisa dijalankan dari lokal network ya. Coba kita cek di aplikasi browser dari Windows. Satu 192.168 115. Ini sudah jalan ya servernya. Nah, cuma untuk PHP admin
itu harusnya bisa. Nah, sini tidak berhasil ya. Jadi harus ada yang dirubah pada file httpd some.conf ya. httpd some.conf, kita kembali ke server Ubuntu-nya. Ini kita edit file. Kemudian kita cari konfigurasi untuk phpMyAdmin ya. Ini ada. Ini hanya bisa diakses lokal. Kita ganti menjadi all granted. Ctrl X, simpan, Y, enter. Kemudian kita restart samnya. Sekarang kita coba buka lagi phpMyAdmin-nya di Windows ya, dari jaringan lokal. Kita reload. Nah, sekarang sudah bisa ya. Tinggal berikutnya adalah menginstal aplikasi CMS WordPress ke dalam Ubuntu server. Berarti kita copy dulu ya. Harusnya di-download aplikasi WordPress-nya, tapi karena sudah ada, kita copy saja menggunakan WinSCP ya, seperti tadi. Menggunakan WinSCP. Nah, WordPress-nya bahasa Inggris aja ya, kita copy. Nah, ini mungkin sebaiknya langsung di ekstrak ya. Ada ekstraknya di sini. Cek di
Ubuntu servernya. Sudah ada WordPress-nya. Kita pindahkan dulu ya ke opt lam htdoc dengan perintah mv dulu ya. Coba mv aja. Enggak mv WordPress cannot, berarti harus pakai sudo. Sudah ada. Ini extensionnya zip ya, tinggal diekstrak di dalamnya, diekstrak di dalam foldernya dulu. Zipnya sudah ada belum ya? Zip. Kalau belum mungkin harus kita install dulu nanti. Zip. Belum ya. Sudo apt install dan zip. Selesai. Terus ini juga permissionnya ya, foldernya. Nanti pakai sudo juga. Kita cek. Nah, sudah ada folder WordPress ya. Folder WordPress. Kita kembali ke browser. Dua 15 WordPress. Nah, seperti biasa ya, kita diminta menyiapkan database-nya dulu dan kita lakukan penyiapan database di akun pengguna agar sekaligus menyiapkan usernya. Account, nama pengguna, misalnya info tekno. Ini lokal, sandinya. Nah, langsung kirim
Ini tidak ada database info Tekno dan akun pengguna info Tekno dengan password database Wirawan 2021. Jadi kita bisa lanjutkan. Database-nya info Tekno 1 host dan trafficnya kita biarkan saja, langsung submit. Oh, ini karena status dari ininya ya, config itu harus di foldernya. Kita kembali dulu ke kita ulang saja dulu, kita jangan mulai. Mesinnya kita rubah dulu supaya bisa diedit. Jadi apa? File. Nah, ini hasilnya root. Ini aja dulu ya, kita rubah. Nanti kita kembalikan ke 755. Sudo chmod 7 secara rekursif ya. Jadi kalau kita ls, ini hak aksesnya penuh ya. Nah, sekarang kita kembali coba ke user. Passwordnya tadi belum ya. Passwordnya oke. Alright, sudah berhasil. Cuma nanti kembali lagi ke 7355 ya. Info Tekno, password, username, admin aja, nggak apa-apa. Passwordnya Wirawan 2021. Masukkan, ini nggak usah di checklist, klik start. Sini kita bisa login ke backend dari WordPress. Admin ya. Untuk kalau untuk front end garis miring untuk Tekno ya, sudah jadi WordPress-nya. Tapi jangan lupa kembalikan aksesnya jadi supaya tidak bisa dirubah di sisi
Jadi itu saja ya. Selesai sudah, kita punya server relatif lebih mudah daripada kita menginstal satu persatu. Sampai ketemu lagi di materi instalasi server berikutnya.